Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, jumpa lagi dengan Bapak di Aldirosi Channel. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai tematika lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 1, ayo mengamati. Nah, di sini kalian disuruh mengamati gambar ini, terus kalian menentukan ide pokoknya dan menuliskan cerita berdasarkan gambar pada halaman 123. Menuliskan cerita yang ada pada gambar pada halaman 123 ini anak-anak ya. Pada halaman 123, ide pokoknya adalah cerita. Ide pokok cerita berdasarkan gambar: 1. Bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. 2. Tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik. 3. Tahap finishing gerabah dengan pemberian warna. Cerita berdasarkan gambar di sini ini hanya buat contoh saja, tapi ini sebenarnya tergantung kreativitas anak-anak semuanya. Bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. Sebelum digunakan, tanah liat harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran. Kemudian tanah yang telah tercampur ditambahkan air secukupnya dan diulek sampai rata dan dibubukin. Selanjutnya bahan gerabah sudah siap dipergunakan untuk perwujudan bahan gerabah. Tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik pembentukan yang dapat diterapkan, antara lain teknik putar, wheel throwing, teknik cetak casting, teknik lempengan slab, teknik pijit pincing, teknik filin coil. Setelah gerabah terbentuk, selanjutnya adalah proses pengeringan, dapat dilakukan dengan atau tanpa panas matahari. Setelah kering, selanjutnya adalah tahap pembakaran. Tahap finishing dengan pemberian warna. Finishing yang dimaksud di sini adalah proses akhir dari gerabah setelah proses pembakaran. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya memulas dengan cat warna, melukis menempel, atau menganyam dengan bahan lain dan lain-lain. Jadi cerita berdasarkan gambar itu acuannya adalah ide pokok 1, 2, dan 3. Bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah ayo membaca gerabah dari Pulau Madura. Ini bisa kamu lihat di buku tematik kalian halaman 124. Kalian baca. Seperti biasa, kalau ada bacaan, berarti tugas kalian adalah menentukan ide pokok. Di sini ayo menentukan ide pokok pada halaman 127. Menentukan ide pokoknya ini. Ada 11 paragraf anak-anak. Ada 11 paragraf. Di sini ide pokoknya masing-masing paragraf adalah: pada paragraf 1, salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Ini adalah paragraf 1. Paragraf 2, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan keperibadahan serta penguburan mayat. Paragraf ketiga, tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah juga dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Paragraf 4, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus.
Paragraf kelima, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala, Anduliang, Dukoru Baru, Yungkatan, Kiangean, Bragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, Blega, Biangkalan, dan lain-lain. Ide pokok paragraf ke-6, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Ide pokok di paragraf ke-7, di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Ide pokok paragraf 8, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Ide pokok paragraf ke-9, adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Ide pokok paragraf 10, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun masyarakat umum. Ide pokok paragraf 11, meski gerabah masih tetap diproduksi namun perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Anak, kamu cari di bacaan, terdapat di awal kalimat, tengah paragraf, atau di akhir paragraf yang sudah Bapak contohkan ini. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Anak-anak, di sini kalian disuruh membuat paragraf dari ide pokok yang sudah ada. Salah satunya adalah ini, terus ini, yang terakhir adalah ini. Ada 3 ini, kalian disuruh membuat sebuah paragraf. Di sini akan Bapak kasih contohnya paragraf tersebut. Ini paragraf 1 dari soalnya ini tadi dibuat paragraf seperti ini. Seperti ini. Silahkan dibaca, dipahami, atau mungkin bisa disalin di buku tugas kalian ya, karena kita pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, ayo renungkan. Anak-anak, mungkin di pembelajaran 1 tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 ini yang bisa Bapak sampaikan sampai halaman 131. Untuk pembelajaran berikutnya kita masuk ke pembelajaran 2 di subtema 3. Tetap rajin belajar, selalu patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.